Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azira Kamil Niami. Pada video kali ini saya akan menjelaskan simulasi sistem komunikasi serat optik menggunakan software OptiSystem. Sebelum masuk ke simulasinya, izinkan saya untuk menjelaskan materi FTTH. Apa itu FTTH? FTTH atau Fiber to the Home adalah teknologi jaringan komunikasi yang menggunakan kabel serat optik fiber optik untuk menghubungkan jaringan dari pusat penyedia layanan internet langsung sampai ke rumah atau ke pelanggan. Serat optik mengirimkan data dalam bentuk sinyal cahaya sehingga mampu memberikan koneksi internet yang cepat dan stabil. Cara kerja FTTH. Secara sederhana, alur kerja FTTH adalah ISP, OLT, kabel fiber optik, ODP, kabel drop fiber, ONT atau ONU, router, dan perangkat pengguna. Penjelasannya, ISP menyediakan layanan internet, OLT atau Optical Line Terminal mengirimkan data dari jaringan ISP ke jaringan fiber. Data dikirim melalui kabel fiber optik menggunakan sinyal cahaya, sinyal melewati ODP atau Optical Distribution Point untuk didistribusikan ke pelanggan. Kabel fiber diteruskan menuju ke rumah pelanggan. ONT atau ONU mengubah sinyal optik menjadi sinyal yang dapat digunakan perangkat jaringan. Router membagikan koneksi internet ke HP, laptop, komputer, dan perangkat lainnya. Kelebihan FTTH, kecepatan tinggi, mampu menyediakan internet dengan bandwidth besar, koneksi stabil, lebih stabil untuk penggunaan internet dalam jumlah besar, jangkauannya jauh. Fiber optik dapat membawa data dalam jarak yang jauh, lebih sulit terganggu interferensi elektromagnetik dibandingkan kabel tembaga. Bandwidth besar, cocok untuk streaming, gaming, video conference, dan kebutuhan jaringan lainnya. Dapat digunakan dalam jangka panjang karena teknologi fiber mendukung perkembangan kebutuhan bandwidth. Apa itu OptiSystem? OptiSystem adalah software untuk melakukan simulasi dan perancangan sistem komunikasi optik. Dalam pembelajaran FTTH, OptiSystem dapat digunakan untuk membuat dan menguji simulasi jaringan fiber optik tanpa harus langsung memasang perangkat fisik. Contohnya, kita bisa membuat simulasi laser, fiber optic, splitter, fotodetektor, kemudian melihat apakah sinyal yang dikirim masih dapat diterima dengan baik. Sekian penjelasannya, kita akan melanjutkan ke simulasi. Pertama, saya membuat bagian ONT atau Optical Network Terminal. Komponen pertama adalah Optical Transmitter. Komponen ini berfungsi mengubah sinyal informasi menjadi sinyal optik yang kemudian dikirimkan melalui kabel serat optik. Pada simulasi saya menggunakan panjang gelombang sekitar 1310 nanometer dan daya transmitter sebesar 3 dBm. Setelah optical transmitter, saya menambahkan konektor adapter 1 dengan insertion loss 0,5 dB. Fungsinya sebagai konektor penghubung antar perangkat tetapi menyebabkan redaman sebesar 0,5 dB. Kemudian terdapat supply 1 dengan attenuation sebesar 0,1 dB. Splice berfungsi sebagai sambungan antara dua bagian serat optik. Saya juga memasang optical power meter pada bagian ONT untuk mengetahui besar daya optik pada titik tersebut. Selanjutnya, saya menambahkan optical fiber atau FO1. FO1 memiliki panjang 0,982 km dengan redaman serat sebesar 0,2 dB per kilometer. Jadi redaman FO1 adalah 0,982 dikali 0,2 sama dengan 0,1964 dB. Setelah FO1, saya membuat bagian ODP atau Optical Distribution Point. Pada bagian ODP terdapat konektor adapter 2 dan konektor adapter 3. Masing-masing memiliki insertion loss 0,5 dB. Kemudian, terdapat splice 2 dan splice 3 dengan attenuation masing-masing 0,1 dB. Pada bagian ini, saya juga memasang optical power meter untuk mengetahui daya optik setelah melewati ODP. Selanjutnya, saya tambahkan FO2 dengan panjang 1,164 km dan attenuation sebesar 0, dB atau kilometer. Perhitungannya, 1,164 dikali 0,2 sama dengan 0,2328 dB. Jadi redaman yang dihasilkan FO2 adalah 0,2328 dB. Selanjutnya, saya membuat bagian ODC atau Optical Distribution Cabinet. Pada ODC terdapat konektor adapter 4 dan konektor adapter 5.
Masing-masing memiliki insertion loss sebesar 0,5 dB. Setelah itu, jalur diteruskan menuju beberapa bagian fiber dan splice. Selanjutnya, terdapat 3 optical fiber, yaitu FO3, FO4, dan FO5. Masing-masing memiliki panjang 0,787 km dengan attenuation 0,2 dB per kilometer. Maka, redaman masing-masing fiber adalah 0,787 dikali 0,2 sama dengan 0,1574 dB. Karena dapat 3 fiber dengan nilai yang sama, total redamannya adalah 3 dikali 0,1574 sama dengan 0,4722 dB. Pada jalur berikutnya terdapat splice 4, splice 5, splice 6, dan splice 7. Masing-masing splice memiliki attenuation sebesar 0,1 dB. Jadi total redaman dari 4 splice tersebut adalah 4 dikali 0,1 sama dengan 0,4 dB. Jangan lupa, sebelumnya sudah ada splice 1,2, 1,2, dan 3. Jadi seluruhnya splice normal adalah 7 dikali 0,1 sama dengan 0,7 dB. Selanjutnya saya membuat bagian FTM atau Fiber Termination Management. Pada FTM terdapat splice 8 yang saya atur dengan attenuation sebesar 15 dB. Nilai 15 dB ini merupakan redaman tambahan yang digunakan dalam simulasi untuk menurunkan daya optik hingga berada pada rang yang diinginkan optical power meter 4. Setelah FTM, masuk ke OLT. Kemudian, sinyal diteruskan menuju bagian OLT. Pada bagian OLT terdapat sebuah konektor, bukan konektor adapter dengan insertion loss sebesar 0,2 dB. Jadi, komponen ini dihitung terpisah dari 7 konektor adapter sebelumnya. Setelah melewati konektor pada OLT, sinyal diteruskan menuju optical receiver. Optical receiver berfungsi menerima sinyal optik dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik. Selain optical power meter, saya juga menggunakan beranalyzer. Beranalyzer digunakan untuk melihat kualitas transmisi digital, terutama nilai bit error, rate, atau BER. Kali ini saya akan membuat perhitungan power budget. Yang pertama ada daya awal. Daya awal dari optical transmitter adalah 3 dBm. Yang kedua ada konektor adapter. Ada 7 konektor adapter masing-masing 0,5 dB. 7 dikali 0,5 sama dengan 3,5 dB. Jadi total redaman dari konektor adapter adalah 3,5 dB. Lalu yang ketiga ada konektor OLT. Kemudian terdapat satu konektor pada OLT dengan insertion loss 0,2 dB. Jadi 3,5 ditambah 0,2 sama dengan 3,7 dB. Lalu yang keempat ada splice normal. Ada 7 splice dikali 0,1 dB. 7 dikali 0,1 sama dengan 0,7 dB. Lalu yang kelima ada splice 8, 15 dB. Fiber. Lalu yang keenam ada fiber dengan total panjang fiber 0,982 ditambah 1000,164 ditambah 0,787 ditambah 0,787 ditambah 0,787 yang menghasilkan 4000,507 km redaman. Jadi di sini redamannya menghasilkan 4000,507 dikali 0,2 menghasilkan 0,9014 dB. Jadi berdasarkan perhitungan komponen yang terlihat pada topologi, total redaman adalah 3,5 ditambah 0,2 ditambah 0,7 ditambah 15 ditambah 0,9014 menghasilkan 20,3014 dB. Kalau daya awal 3 dBm, berarti 3 dikurang 20,3014 sama dengan min 17,3014 dB. Secara perhitungan power budget sederhana, hasil estimasinya sekitar min 17,3 dBm. Sedangkan hasil yang terbaca pada simulasi dapat berbeda karena titik pengukuran OPM, konfigurasi komponen, dan parameter simulasi OptiSystem. Setelah seluruh komponen selesai dibuat dan dihubungkan, saya menjalankan simulasi. Kemudian, saya membuka optical power meter 4 yang berada pada sisi akhir sebelum OLT.
Berdasarkan hasil simulasi, optical power meter 4 menunjukkan daya sekitar min 19 dBm. Nilai ini masih berada pada range daya yang ditargetkan, yaitu sekitar min 24 sampai min 16 dBm. Kalau perhitungan min 17,3 tapi OPM min 19, perhitungan manual merupakan perhitungan power budget berdasarkan nilai loss komponen yang terlihat. Sedangkan nilai OPM merupakan hasil simulasi langsung dari OptiSystem pada titik pengukuran tersebut, sehingga dapat perbedaan karena posisi OPM dan parameter internal komponen. Jadi kesimpulannya, simulasi ini terdiri dari optical transmitter, konektor, adapter, splice, optical fiber, optical power meter, optical receiver, beranalyzer, dan konektor pada OLT. Setelah seluruh komponen dikonfigurasi dan simulasi dijalankan, saya mendapat hasil pengukuran pada optical power meter 4 sekitar min 19 dBm. Dengan demikian, daya optik pada sisi penerima masih berada pada range yang ditentukan, yaitu antara min 24 dBm sampai min 16 dBm. Demikian penjelasan simulasi sistem komunikasi optik menggunakan OptiSystem dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.